Pagi semuanya. Pagi, Pak. Selama ini kita melayani satu persatu. Sekarang kita melayani salah sekaligus. 0,5 detik respon time chatbot kita sejak tadi pagi. 0,5? Itu lebih cepat daripada saya buka notifikasi di handphone. Dalam 1 jam pertama, kita sudah handle 847 tiket. Wow, 800. Tanpa coffee break, tanpa burnout, tanpa human error. Tanpa rasa juga. Ada apa? Ini Pak, ada customer chat dari tadi pagi. Dia mau pesan batik custom, tapi AI-nya balas dengan katalog standar udah 5 kali. Dan customernya? Dia jawab, maaf, saya tidak perlu katalog. Saya butuh yang mengerti kenapa ini penting buat saya. Siapa? Ini Pak, Siti Rahayu, seller udah aktif 5 tahun. Artinya udah 49 sih. Ini HKC, kayak kita ditulis untuk efektif dan permintaan standar. Tapi ini custom order dengan konteks emosional di luar skala. Kamu bisa ambil alih chatnya? Bisa Pak, tapi sistem sekarang semua tiket auto sign ke AI. Jadi saya perlu request manual. Approval dari siapa? Dari sistem ya Pak. Kita buat sistem baru yang butuh izin dari sistem untuk bantu manusia. Dini, kamu nggak takut diginikan? Dulu, waktu bapak aku sakit, ada satu CS yang nggak bisa bantu percepatan ikannya. Dia juga nggak bisa bantu keputusan dari perusahaan. Tapi dia mau mendengar. Dia duduk, telepon sama aku selama 1 jam. Aku pernah lihat proses itu, tapi bukan prosesnya, tapi dia. Itu bisa di-train ke AI. Itu yang buat kita masih ada di sini. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Sekarang saya ingin melampirkan data-data yang sudah saya dapatkan selama ini. Pertama, di minggu pertama ini response time ini turun 82%. Lalu cost per tiketnya juga turun 67%. Kita lanjut saja langsung ke minggu ketiga. Di minggu ketiga, customer satisfaction-nya itu turun dari 4,8 ke 3,2. Selanjutnya juga retention-nya turun 15% dan terakhir repeat order rate turun 22%. Bisa dilihat dari 3 seller top 5 kita pindah ke platform lain. Salah satunya meninggalkan sebuah ulasan. Platform ini lebih cepat sekarang, tapi sudah tidak terasa seperti komunitas. Itu satu ulasan dari seller yang bawa 1.200 transaksi per bulan. Kalau tren ini lanjut 6 bulan, Revenue bisa turun 30%, Pak. Bukan karena sistemnya jelek, tapi karena orang-orang berhenti mau kembali. siapa bilang kita harus pakai cara lama? Duduk. Kita bicara tentang apa yang bisa kita lakukan, bukan apa yang terlanjur. Data ada, tapi ini masih periode adaptasi. AI butuh waktu untuk... Sudah 4 minggu, Ratna. Kita tidak bisa skalakan empati manusia. Kita punya ribuan tiket per hari. Dan kita tidak harus. Kita hanya perlu tahu kapan manusia dibutuhkan. Itu judgment call. AI tidak bisa saya bicara sesuatu? Saya yang paling mungkin digantikan di sini. Paling junior dan handle tiket paling sederhana. Tapi bukan itu yang bikin saya takut. Yang bikin saya takut itu, dari tadi kita bicara soal efisiensi. Tapi pertanyaannya adalah, kita efisiensi untuk siapa? Bagaimana Bu Siti? Anda sudah mendengar semuanya. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Saya tidak marah, Pak Haryanto. Saya kecewa. Dan kecewa lebih susah diatasi dari marah. 5 tahun lalu, ada si S yang bantu saya setup toko pertama kali. Saya lupa namanya. Tapi saya ingat dia bilang, produk ibu bagus, tinggal ceritain ke orang yang tepat. Itu yang bikin saya bertahan. Bukan fitur platformnya. Satu kalimat dari satu manusia. Saya tidak minta semua interaksi seperti itu,
Saya minta yang penting bisa seperti itu. Bedanya tipis, tapi artinya besar. Tolong laptopnya. Bu Siti, ceritain ke kami soal pesanan itu. Ini motif Sido Mukti. Dalam tradisi Jawa, ini diberikan untuk orang yang mau memulai perjalanan baru. Ada doa di setiap pola, bukan kiasan. Kami yang membatik memang mendoakan. Buyer saya dari Osaka, namanya Keiko. Anaknya baru diterima kerja di Jakarta. Pertama kali hidup jauh dari keluarga. Keiko mau kasih sesuatu yang bikin anaknya tetap merasa dekat meski jauh. Dia cerita itu ke saya lewat chat, panjang sekali. Saya baca sampai habis, lalu saya merekomendasikan Sido Mukti ini. Keiko menangis waktu terima penjelasannya. Dia bilang, ini yang dia cari. Dia tidak tahu cara nyarinya, tapi ini benar dia. Kalau ada Keiko baru yang datang, AI-nya kasih link katalog, dan orang seperti Keiko akan pergi. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka cari, sampai ada yang bantu mereka temukan. Motif ini belum selesai, sama seperti ceritanya. Terima kasih Bu Siti. Jangan cuma terima kasih, selesaikan motifnya. Saya salah Pak, Kamu tidak salah tentang teknologinya, tapi saya tentang apa yang teknologi itu dimaksudkan untuk lakukan. Kita pikir kita optimalkan customer service-nya. Ternyata yang kita optimalkan tuh kecepatannya, bukan servisnya. bedanya. Jadi service itu kata kerja, melayani. Kecepatan itu kata sifat, cepat. Kita tuh begitu fokus pada sifatnya sampai lupa cara kerja aslinya. Jadi sekarang AI bagus untuk voting. AI bagus untuk menjawab pertanyaan yang memang hanya punya satu jawaban. Tapi dalam kasus Ibu Siti, dia punya pertanyaan yang jawabannya tuh nggak hanya satu. Itu bawa cerita yang ceritanya butuh untuk didengarkan. tapi kita tidak bisa kalahkan pendengar. Kita nggak harus kalahkan dengarnya. Kita harus menyakalakan kemampuan di mana dia itu butuh untuk pendengar. Bukan kompromi, desain. Dari awal yang kita jual bukan speed. Yang kita jual adalah kepercayaan. Oke, jadi ini yang berubah. AI tetap ada. Dia menjadi yang pertama buat nge-handle klien. Untuk pekerjaan yang simple dan standar, ini akan dikerjakan oleh AI. Untuk pekerjaan yang kompleks, kontekstual dan emosional, ini akan diarahkan ke human agent. Lalu ini juga akan berjalan tanpa approval, tanpa override manual, bukan AI yang blokir, AI yang routing. Siapa yang tentukan apa yang kompleks? Kita train AI untuk recognize trigger, tapi ada yang tidak bisa di-train. Contohnya kasus Siti, nggak ada trigger word untuk almarhum nenek, dan juga nggak ada flag untuk cerita dari Jepang. Dan kita semua di ruangan ini tahu kalau itu butuh manusia. Jadi gimana AI bisa tahu? Mungkin itulah yang tidak bisa dia tahu. Dan itu bukan kegagalan AI, itu definisi dari apa yang kita jaga. Jadi setelah 2 kali chat tanpa resolusi, sistem akan mengoper langsung ke human agent tanpa customer harus minta. Berarti kita masih bisa dibutuhin. Kalian tidak pernah berhenti dibutuhkan, kita cuma sempat lupa mendesain itu aja. AI bisa respon dalam 0,5 detik, tapi kamu bisa menunggu selama yang dibutuhkan, dan itu tidak bisa diukur dalam satuan detik. Pak, berarti gaji bisa naik kan? Bu Siti, saya Dina. Saya membaca conversation history Ibu kemarin. Kalau Ibu berkenan, ceritakan kembali soal Keiko, biar lain kali saya bisa membantu lebih baik.
Namanya Keiko. Anaknya baru diterima kerja di Jakarta, jauh dari keluarga untuk pertama kalinya. Dia mau kasih sesuatu yang bikin anaknya tetap merasa dekat. Saya mengerti. Ya, yang bisa bilang itu juga kan? Bisa, tapi artinya beda kalau manusia yang bilang. Saya tumbuh di balik layar. Kata pertama saya diketik, bukan ditulis tangan. Saya tidak takut pada teknologi. Saya takut pada dunia yang lupa bahwa di balik setiap pertanyaan ada seseorang yang butuh jawaban. Data mengatakan kepuasan turun. Saya yang menuliskan angkanya. Tapi data tidak bisa menjelaskan mengapa. Karena alasannya ada di tempat yang tidak ada kolom untuk mencatatnya. Saya yang putuskan untuk merancang sistemnya. Saya yang percaya bahwa efisiensi adalah kebaikan. Dan saya tidak sepenuhnya salah. Tapi saya melewatkan sesuatu. Bahwa yang kita optimalkan selalu mencerminkan apa yang kita percaya paling penting. Dan untuk waktu yang lama, saya percaya kecepatan lebih penting dari koneksi. AI bisa menjawab dalam 0,5 detik. Tapi saya bisa menunggu selama yang kamu butuhkan. Bukan karena saya lebih lambat, tapi karena ada pertanyaan yang jawabannya tidak bisa dimulai sebelum seseorang merasa didengar. Saya yang membangun sistemnya. Saya yang percaya data lebih objektif daripada perasaan. Saya tidak salah, tapi saya belum sepenuhnya benar. Dan ada perbedaan besar di antara keduanya. Batik ini dibuat dengan tangan. Tiap polanya adalah doa. AI bisa meniru polanya, tapi tidak dengan mewariskan doanya. Ini bukan soal memilih satu di antara dua. Bukan teknologi melawan manusia, Bukan kecepatan melawan empati. bukan angka melawan cerita, Ini soal tahu kapan yang dibutuhkan adalah jawaban. dan tahu kapan yang dibutuhkan adalah kehadiran. Saya sudah duduk di kursi ini cukup lama untuk tahu satu hal. Orang tidak selalu ingat solusinya, tapi mereka selalu ingat bagaimana rasanya saat ada yang benar-benar mau hadir. Itu yang tidak bisa di-train. Itu yang membuat kita manusia.